Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas soal-soal tentang peluang, pengetahuan kuantitatif untuk latihan UTBK SNBT. Ya, soalnya kurang lebih ada 4 tentang peluang dan pencacahan. Seorang murid diminta mengerjakan 9 dari 10 soal ulangan, tetapi soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan yang dapat diambil murid tersebut adalah, ya, jadi totalnya ada 10 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harus dikerjakan, artinya 5 soal dipilih 5 ya. 5 soal semuanya harus dipilih karena 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan. Sedangkan 6, 7, 8, 9, 10 ini dikerjakan 4 saja. Berarti ini 5 dipilih 4 gitu ya. Nah, 5 dipilih 5. Nah, ini hasilnya pasti 1 begitu ya, nggak usah dihitung ya. Adik-adik kalau hitung juga boleh 5C5 begitu. Nah, sedangkan yang ini ada 5 soal dipilih 4. 5C4. Ya. Ingat mengapa ini dipilih 4 lagi? Karena totalnya harus 9 soal. Di sini dia pilih 5, maka di sini harus pilih 4. Nah, 5C5 hasilnya pasti 1, sedangkan 5C4 hasilnya pasti 5. Maka ada 5 pilihan. Ya. Soal yang kedua. Pada suatu konferensi hadir 7 negara, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Ya, bendera masing-masing negara akan dikibarkan pada tiang yang diatur menjadi satu baris, 7 tiang. Ada berapa macam cara mengatur 7 bendera itu agar bendera negara A dan B terletak di ujung. Nah, ini boleh menggunakan aturan apa? Aturan pengisian kotak. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ingat bahwa A dan B terletak di ujung. Maka ujung kiri bisa A atau bisa B. Berarti ada 2 kemungkinan, 2 cara. Salah satu dari A dan B, A atau B, sudah menempati posisi di kiri. Katakanlah si A, maka A kita coret. Berarti yang boleh di sini adalah si B, bendera B. Berarti ini satu kemungkinan. Nah, berarti A dan B sudah mengisi kotak tersebut. Nah, selanjutnya masih ada ini C, D, E, F. Nah, berarti di sini bisa C, D, E, F, G. Jadi ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan atau 5 cara. Salah satunya sudah menempati posisi ini, katakanlah si C. C-nya kita coret. Maka di sini boleh D, E, F, atau G. Nah, berarti ada 4 kemungkinan. Nah, ini salah satunya sudah menempati posisi ini. Kita coret, maka ini boleh E, F, G. Ya, jadi ada berapa? Ada 3 kemungkinan. Terus begitu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berarti ini sama aja dengan 2 kali 5 faktorial. Gitu ya, kali 1. Ingat ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini menghasilkan 5 faktorial. Ya, jadi 2 kali 5 faktorial. Mana jawabannya? Ya, yang D. 2 kali 5 faktorial. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Tadi soal tadi ini yang pertama namanya pencacahan materinya, yang kedua namanya pencacahan, yang ketiga ini peluang. Ya, memang peluang dan pencacahan itu berkaitan.
Peluang A dan B lulus UMPTN berturut-turut 0,98, 0,95. Peluang A lulus UMPTN dan B tidak lulus UMPTN. Ya, peluang A lulus itu sama dengan 0,98. Peluang B lulus sama dengan 0,95. Peluang B tidak lulus, nah ini sudah begini ya. B tidak lulus berarti 1 dikurangi dengan PB. Sama dengan 1 dikurang 0,95. Ya, jadinya 0,05 gitu. Nah, sekarang yang ditanya peluang siswa lulus UMPTN dan B tidak lulus. Jadi P, A lulus dan B tidak lulus. Nah, asumsi bahwa kejadian A dan kejadian B ini adalah dua kejadian yang saling bebas, tidak saling mempengaruhi ya. Jadi si A ujian, si B ujian, UMPTN, karena mereka tidak bekerja sama, maka hasil yang satu tidak mempengaruhi hasil yang lainnya. Sehingga boleh ditulis PA kali PB komplement. Begitu ya, karena mereka saling bebas. PA-nya adalah 0,98, nah ini 0,05. Nah ini kita kalikan 0,98 dikali 0,05. Maka adik-adik akan mendapatkan 0,049. Ya, nah maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Hmm. Sebuah kantong berisi 15 kelereng hitam, 12 kelereng putih, dan 25 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil secara acak, maka peluang terambil kelereng berwarna putih. Ya, ini yang diambil cuma sebuah kelereng saja. Ya, hitamnya ada sebanyak 15, putihnya ada sebanyak 12, sedangkan birunya ada sebanyak 25. Nah, ini kita jumlahkan. Ini jumlahnya jadi 27, ini tambah ini jadinya 52. Ya, maka peluang terambilnya kelereng putih adalah banyaknya putih ya dibagi dengan banyak semuanya gitu ya. Oke, semesta. Nah, N putihnya ada berapa tadi? Ya, ada 12. Ya, semuanya ada berapa? Ada 52. Ya, sama-sama dibagi 4, maka dapat 3/13. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Nah, baik demikian penjelasan saya tentang peluang dan pencacahan soal-soal tersebut. Semoga bermanfaat. Ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi bagi link video kepada teman-teman kalian. Untuk video-video yang lainnya, silakan adik-adik lihat di playlist pencacahan, permutasi kombinasi, dan peluang. Ya, semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.